Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bintang Farisi, NPM 192102203885. Di sini saya akan mereview kembali materi tentang filsafat hukum Islam yang berjudul Sumber Hukum Islam. Al-Quran berkedudukan sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. Kedudukannya ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang dikandungnya untuk dilaksanakan dalam kehidupan. Hal tersebut juga diperlukan sebagai upaya mengatur perilaku manusia, baik yang berhubungan dengan manusia ataupun makhluk lainnya secara horizontal. Demikian pula seluruh persoalan yang berkaitan dengan hukum, meski dicari jawabannya dari petunjuk yang terkandung di dalam Al-Quran. Kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat diyakini dapat diperoleh jika manusia melandaskan pada perilaku mereka pada petunjuk Al-Quran. Argumentasi yang menyatakan bahwa Al-Quran sebagai sumber dan dalil pertama dan utama ditemukan dalam penjelasan Al-Quran sendiri. Pada sejumlah ayat, lebih dari 30 kali ditemukan pemerintah mematuhi Allah dalam Al-Quran. Bahkan meninggalkan aturan yang disebutkan Al-Quran akan membawa akibat meningkatnya kejahatan yang dilakukan manusia. Al-Quran secara redaksional dan makna yang dikandungkannya bersifat al-wujud, maksudnya adalah lafaz Al-Quran dengan pesan yang dikandungnya terjamin keautentikan dan otoritas kebenarannya. Keautentikan itu terjamin karena transformasi periwatannya secara keseluruhan mencapai tingkat mutawir. Selain itu dijamin kehasilan Al-Quran mendapat interferensi langsung dari pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Sunnah pada uraian yang telah dijelaskan tadi bahwa Al-Quran sebagai sumber utama yang paling utama dari hukum Islam yang bersifat global yang membutuhkan penjelasan secara operasional. Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai ajaran Al-Quran diberi otoritas oleh Tuhan untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang telah diwahyukan kepadanya. Dengan demikian As-Sunnah baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun dalam bentuk takrir berkedudukan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Al-Quran sering menetapkan beriman kepada Rasul sama dengan kewajiban beriman kepada Allah SWT. Disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 158. Penegasan Al-Quran juga menyebutkan bahwa perbuatan Rasul berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Najm ayat 3 yang artinya dan tidaklah diucapkannya, yaitu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya, akal dan proyeksi ijtihad. Pengertian akal itu sendiri menurut Al-Quran lebih khususnya menurut pengertian pra-Islam, yaitu bahwa memperhatikan alam sekitar dengan otak, yang dimana otak adalah organ tubuh yang berakal. Artinya akal itu sendiri dapat dalam otak seseorang yang digunakan untuk berpikir, dan berdasarkan pemikiran itu maka lahirlah suatu ide atau gagasan mengenai suatu masalah yang dipikirkan. Berdasarkan perspektif Islam, peran akan dibagi menjadi dua, yaitu memahami nilai-nilai ajaran agama. Nah, apabila ada doktrin yang kurang jelas, akal akan merumuskan pelaksanaannya. Dan yang kedua adalah akal bertugas memilih dan menyeleksi doktrin agama. Terkadang ada doktrin agama yang temporer atau bisa disebut madaniyah, dan doktrin agama yang selalu kontemporer, yaitu makiyah. Terkait hal ini, tugas akal untuk memilih kemungkinan terbaik pelaksanaannya. Akal dan proyeksi ijtihad menurut bahasa berarti usaha yang keras dan bersungguh-sungguh, atau biasa disebut menjadah-wajadah. Sedangkan pengertian dari segi istilah ijtihad adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, yang dilakukan oleh secara cermat dan pikiran yang murni serta berpedoman pada aturan penetapan hukum yang benar. Rujukan ijtihad tetap pada Al-Quran dan hadis dalam arti bahwa penetapan hukum ijtihad tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ajaran Rasulullah SAW. Orang-orang yang berijtihad disebut mujtahid, antara mujtahid yang satu dengan mujtahid yang lainnya. Ijtihad menjadi sumber hukum Islam yang ketiga, boleh dilakukan oleh siapa saja yang memiliki persyaratan minimal seperti memahami
Mafhum ayat atau hadis, memiliki atau menguasai ilmu alat seperti nahwu sorof, mengetahui latar belakang suatu ayat atau hadir, luas pemahamannya terhadap pengetahuan Islam, memiliki loyalitas yang tinggi terhadap agama dan lain-lainnya. Ijtihad diterapkan dengan berbagai banyak cara, antara lain ijma dan qiyas. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa setelah Rasulullah wafat terhadap suatu masalah. Sedangkan qiyas adalah menetapkan hukum dengan cara menghubungkan suatu perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya terhadap masalah lain yang dihadapi dan belum ada ketetapan hukumnya. Sedangkan antara keduanya sama-sama memiliki sebab yang disepadankan. Sekian, terima kasih.